Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinandus Duha, peserta Latsar CPNS 2021, asal instansi UPTD SMP Negeri 3 Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat. Materi ini diampu oleh Ibu Yumnar Mahlia SST MKes dan diselenggarakan oleh BPSDM Sumut bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan nilai-nilai akuntabilitas dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik tersebut adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, aspek-aspek pada akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya, hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau instansi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Artinya, perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya, ada 3 fungsi akuntabilitas publik menurut Bovens. Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri dari 2. Pertama, akuntabilitas vertikal yang mengarah kepada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan kedua, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya, tingkatan dalam akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.
Mekanisme akuntabilitas pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Tiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Dan keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Ada 9 untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama, kepemimpinan. Kedua, transparansi. Ketiga, integritas. Keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Kelima, keadilan. Keenam, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan. Dan 9, konsistensi. Selanjutnya, dalam langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1, tentukan tujuan dan tanggung jawab. 2, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. 3, berikan laporan secara lengkap. 4, rencanakan apa yang akan dilakukan. 5, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Selanjutnya, PNS yang akuntabel. Pertama, profesionalitas. Kedua, proporsionalitas. Ketiga, keterpaduan. Keempat, delegasi. Kelima, netralitas. Keenam, akuntabilitas. Ketujuh, efektif dan efisien. Kedelapan, keterbukaan. Kesembilan, non-diskriminatif. Kesepuluh, persatuan dan kesatuan. Kesebelas, keadilan dan kesetaraan. Dan ke-12, kesejahteraan. Berikut merupakan implementasi nilai-nilai akuntabilitas. Memberikan arahan kepada siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai merupakan nilai dari kepemimpinan. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah merupakan nilai dari akuntabilitas tentang integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Konsistensi dalam menyelesaikan tugas-tugas merupakan nilai dari akuntabilitas. Memberikan pelayanan yang baik kepada teman sejawat merupakan nilai akuntabilitas tentang keadilan. Demikian penjelasan tentang nilai-nilai akuntabilitas dan implementasinya. Semoga bermanfaat.